Sejatinya bahasa manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak dapat hidup sendiri atau individu. Manusia sangat membutuhkan manusia lain dalam menjalankan aktivitas. Salah satu contoh penggunaan bahasa yaitu komunikasi dengan orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Gorsikrap 1994 memberikan pengertian bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga mencakup dua bidang, yaitu bunyi vokal dan arti atau makna. Bahasa sebagai bunyi vokal berarti suatu yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, berupa bunyi yang merupakan getaran yang merangsang alat pendengaran. Sedangkan bahasa sebagai arti atau makna berarti isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi atau tanggapan orang lain. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat Indonesia. Bahasa juga menunjukkan perbedaan antara satu penutur dengan penutur lainnya, tetapi masing-masing tetap meningkatkan kelompok. Penuturnya adalah suatu kelompok sehingga mampu menyesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Selain itu, fungsi bahasa juga melambangkan pikiran atau gagasan tertentu dan juga melambangkan perasaan, kemauan, bahkan pendapat, melambangkan tingkah laku seseorang. Tanpa adanya bahasa di dalam kehidupan bermasyarakat, maka kita akan sulit untuk menyampaikan maksud dalam melakukan sesuatu tindakan, baik itu secara langsung melalui ucapan yang keluar dari ucapan kita ataupun tulisan yang kita tulis untuk disampaikan. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasar kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturannya dianggap sebagai ragam yang baik, yaitu mempunyai prestis tinggi yang bisa digunakan di kalangan terdidik, di dalamnya karya ilmiah atau karangan teknis, perundang-undangan di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas. Disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi sehubung dengan pemakaian bahasa Indonesia. Timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaiknya dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Ditinjau dari media atau saran yang digunakan untuk menghasilkan Ragam bahasa terdiri dari satu ragam bahasa lisan dan dua ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap, organ of speech, dengan fenom adalah unsur dasar di mana dimakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi dalam ragam bahasa lisan kita menggunakan lafal, dalam ragam bahasa tulis kita menggunakan tata penulisan ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama, padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada kedekatan, aspek tata bahasa dan kosakata masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari lain. Sebab terjadi ragam bahasa
Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi. Bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Selanjutnya yaitu macam-macam ragam bahasa. Ragam bahasa memiliki jumlah yang sangat banyak karena penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi tidak terlepas dari latar budaya penuturannya yang berbeda-beda. Selain itu, pemakaian bahasa juga bergantung pada pokok persoalan yang dibicarakan serta keperluan pemakaiannya. Ragam bahasa dibagi berdasarkan beberapa cara. Yang pertama yaitu berkomunikasi. 1. Ragam lisan, yang kedua ragam tulisan. Kedua berdasarkan cara pandangan penutur, yaitu 1. Ragam dialek, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, yang keempat ragam tidak resmi. Berdasarkan pesan komunikasi yaitu 1. Ragam politik, kedua ragam hukum, 3. Ragam pendidikan, yang keempat ragam sastra dan sebagainya. Ragam bahasa menurut cara berkomunikasi. A. Ragam lisan, ragam bahasa baku. Lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun hal ini tidak mengurangi cara kebekuannya. Walaupun demikian, ketetapan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan. Karena situasi dan kondisi pembicara melalui pendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Pembicara lisan dalam situasi formal berbeda tuntutan kaidah kebakuannya dengan pembicara lisan dalam situasi tidak formal atau santai. Jika ragam bahasa lisan dituliskan, ragam bahasa tidak dapat disebut sebagai ragam tulis. Tetapi tetap disebut sebagai ragam lisan, hanya saja wujud dan bentuk tulisan. Oleh karena itu, bahasa yang dilihat dan ciri-ciri tidak menunjukkan ciri-ciri ragam tulis walaupun direalisasikan dalam bentuk tulis. Ragam bahasa serupa itu tidak dapat dikatakan sebagai ragam tulis. Kedua ragam itu masing-masing, ragam tulis dan ragam lisan, mempunyai ciri kebakuan yang berbeda. Ciri-ciri ragam lisan: yang pertama, memerlukan orang kedua, teman bicara. Yang kedua, tanggungan situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat, berlangsung cepat. Yang kelima, sering dapat berlangsung pada alat bantu. Yang keenam, kesalahan langsung dikoreksi. Yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedelapan, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Contohnya, ragam lisan, penggunaan bentuk kata. Nia sedang baca surat kabar. Ari mau nulis surat, tapi kau tak boleh menolak lamaran itu. Mereka tinggal di Medan. Jalan layang itu untuk mengatasi kemacetan lalu lintas. Penggunaan kosakata. Alzed bilang, kalau kita harus belajar, kita harus bikin karya tulis. Saya sudah kasih tahu mereka hal itu. Penggunaan struktur kalimat. Rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Dalam asah terampil ini dihadiri oleh Gubernur Jakarta. Yang selanjutnya yaitu ragam tulis. Dalam penggunaan ragam tulis baku, tulis makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh situasi pemakaian, sedangkan ragam bahasa baku, lisan makna ditanggung oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku, tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam memilih kata, penerapan kaidaan struktur kata dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan media tulis seperti kertas dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis kita
berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis kita dituntut adanya kelengkapan unsur tata bahasa seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketetapan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca, dan mengungkapkan ide. Ragam tulis yang standar kita temui dalam buku-buku pelajaran, teks, majalah, surat kabar, poster, iklan. Kita juga dapat menemukan ragam tulis non-standar dalam majalah, remaja, iklan, atau poster. Ciri-ciri ragam tulis yang pertama yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi dan ruang serta waktu. Yang keempat, mengembangkan konsep makna yang jelas. 5. Harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keenam, berlangsung lambat. 7. Jelas struktur bahasanya, susunnya, kalimat juga jelas dan runtut. Yang ke-8, selalu memakai alat bantu. Yang ke-9, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Yang ke-10, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya berbantu dengan tanda baca. Ketentuan ragam tulis: memakai ejaan resmi, menghindari unsur kedaerahan, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit, memakai bentuk sistematis, pemakaian partikel secara konsisten, menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Kelebihan ragam bahasa tulis yaitu informasi yang disajikan bisa dipilih atau dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Umumnya memakai kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Sebagai saran, memperkaya kosakata dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, membenarkan informasi, dan mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Kelemahan ragam bahasa tulis yaitu alat atau saran yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya. Bahasa tulis harus disusun lebih sempurna, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin, daya pikat, dan nilai jual yang tidak ada dalam bahasa tulis tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu, dalam bahasa tulis diperlukan keseksamaan yang lebih besar. Contoh ragam tulis adalah saya sudah membaca buku itu. Contoh perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis berdasarkan tata bahasa dan kosakata. Tata bahasa: bentuk kata, tata bahasa, struktur kalimat, kosakata. A. Ragam bahasa lisan yaitu Nia sedang membaca surat kabar. Yang selanjutnya, Ari mau nulis surat. Yang selanjutnya, ragam bahasa tulis: Nia sedang membaca surat, namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Yang selanjutnya, mereka bertempat tinggal di Mentang. Yang selanjutnya, akan saya tanyakan soal itu. Kosakata, contohnya ragam lisan yang tulis berdasarkan kosakata. Yang pertama, ragam lisan: Aryani bilang kalau kita harus belajar. Yang selanjutnya, kita harus bikin karya tulis. Yang selanjutnya, rasanya masih terlalu pagi buat saya, Pak. Yang ragam bahasa tulis yaitu Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Yang selanjutnya, kita harus membuat karya tulis. Selanjutnya, rasanya masih terlalu muda bagi saya, Pak. Istilah lain yang digunakan selain ragam bahasa baku adalah ragam bahasa standar, semi standar, dan non standar. Bahasa ragam standar memiliki sifat kemantapan berupa kaidah atau aturan tetap. Akan tetapi, kemantapan itu tidak bersifat kaku. Ragam standar tetap luas sehingga memungkinkan perubahan di bidang kosakata peristilahan serta mengizinkan perkembangan berbagai jenis laras yang diperlukan dalam kehidupan modern. Alwi 1998 membedakan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan berdasarkan A. Topik yang sedang dibahas, B. Hubungan antar pembicara, C. Medium yang digunakan, D. Lingkungan atau E. Situasi saat pembicara. Terjadi ciri yang membedakan antara ragam standar, semi-standar, dan non-standar adalah sebagai berikut.
Penggunaan kata sopan dan kata sapaan dan kata ganti. Selanjutnya penggunaan kata tertentu, yang selanjutnya penggunaan imbuhan, yang selanjutnya penggunaan kata sambung konjungsi, yang selanjutnya penggunaan fungsi yang lengkap, dan penggunaan kata sapaan.